Saya lawan masih tetap kalian. Ya udah. Tiga dulu. Si Baju wakil tetap namu di tangan. Nah, wakil tangan saya. kado. Yang kedua Boleh nggak? Jepang Udah. Agak menantang aja. Lumayan ya. Iya, dengan Pak Bang. Dan tangan Pak. Iya ya. Mau batu. Ya udah. Oke, saya kemenang. Salon di salon. Sampai aja gitu gede. Enggak balak mego kan? Mau acara Kalau mau kan? mau sewa. Satu. Oh, lu nih ke Ehon, Bang. Cek. Nah, ini kalau ada kapal pegang. Satu. Tuh. Ayo. Tes sekali lagi. Satu. Tuh. Oh, pas aja bas. Badan kau seluni ingin balak. Ya udah. Aja kenahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Taladas dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes. Yang terhormat rekan-rekan kaur, kasih, staf dan PSM. Yang terhormat Bapak Kadus dan ketua RT. Yang terhormat BPK dan tokoh masyarakat. Yang terhormat peserta rapat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sambut agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Kampung atau yang akan diwakili oleh Bapak Aman Taib. Sambutan kedua, sambutan dari BPK yang akan diwakili oleh Bapak Sadri. Sambutan yang ketiga, sambutan Kadus Taladas Ilir yang akan disampaikan oleh Bapak Musa. Ketiga, penggalian masalah potensi dan gagasan yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal. Keempat, pemaparan dari PSM. Acara yang kelima, pemaparan dari kasih pemerintah. Keenam, doa. Dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Kampung yang akan diwakili oleh Bapak Aman Taib. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk segala orang. Tapi pun, Ya pun. pertama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedar tentunya segala orang ada puas hadir di dusun Taladas Ilir, tepatnya di kediaman kepala dusun dan keluarga. Dalam rangka acara musyawarah dusun guna menyusun atau mempersiapkan RPJM KAM, rencana pembangunan jangka menengah kampung untuk 2022 sampai 2028. Dan semoga salam serta selawat selalu tercurahkan pada junjungan kami bersama Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga dan sahabat beliau. Saya kedua tentunya sepakat selalu kami nantikan hingga hari yaumil kiamat. Amin ya. Saya akan menghormati jajaran pemerintah di Taladas sudah hadir, kau kasih, kadus, RT, kemudian Wad BPK,
kemudian buat tokoh-tokoh adat masyarakat, buat moneh ja pemuda itu sudah hadir. Terima kasih Maya. Ekam izin ya. Ekam nah hijau makau saya dia mau luah, dia mau kam sialo, dia mau Lampung. Ekam makai bahasa Lampung kau. Mewakili Bapak Kepala Kampung Teladas Abdul Majid, beliau menyampaikan titip salam, mohon maaf ada po hadir di kesempatan Pui Jelang Dawah Ejo, dikarenakan wat urusan saya lah dapat ditinggalkan beliau, sehingga mewakilkan Jamu Ekam dan kawan-kawan tim media. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih sesenayah-nayah untuk Pak Kadus RT BPK di wilayah Kerjau di Dusun Ilir Rejo dan moneh masyarakat suka hadir. Mungkin saya hadir aja kami yakin gak dapat mewakili daripada masyarakat di RT 1 ataupun RT 2 saya buat di Dusun Teladas Ilir. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentu mungkin segala orang gak dengai walaupun lah paham ya sepenuhnya bahwasanya setiap kepala kampung saya baru dilantik, saya baru menjabat, harus menyusun sediakan RPJMK, rencana pembangunan jangka menengah kampung atau desa. Saya akan dipergunakan sebagai pedoman pembangunan PIU kampung di dalam tahun selama beliau menjabat, yakni 22 sampai 28, artinya 6 tahun kegiatannya saya dibangun di Teladas Ejo kak harus dipersiapkan dan disusun dan harus dilaksanakan selama beliau menjabat. Oleh karena Ekam selaku tim penyusun Ejo kak berkeliling. Ejo memasuki hari keempat. Nah, Ekam gaduh keliling di mulai perbatasan Jamu Gedung Menang di hari pertama di Dusun Teladas Sejahtera Jamu Teladas Baru. Kemudian kuruk di Dusun Teladas Lestari. Pabu Ekam kuruk Dusun Marga Indah Jamu Marga Jaya. Ekam harapkan kegiatan Ejo Dawah Ejo selesai tego dusun di Indo Ejo, Ilir, Tengah dan Menehudip. Kemudian dalam kegiatan Ejo saya sangat diperlukan adalah masukan ya aspirasi jak masyarakat, masukan-masukan jak masyarakat. Kero-keronya saya akan giatkan dalam 6 tahun ke depan khusus di wilayah Dusun Ilir Ejo. Ya, walaupun ini prioritas untuk tahun depan, artinya dalam 6 tahun mendatang, kada dapat melaksanakan dengan memperhatikan anggaran sawat tentu apabila mak mampu ditekel oleh anggaran dana desa sawat di TIU, saya ikut ada Teladas Ejo. Laman tahun Ejo kan 1,1 miliar dibagi beberapa bidang kegiatan. Saya terutama saya sangat mencolok ini tuyun kegunaan untuk BLTDD. Ini menyerap dana hampir 0,5 miliar. Ya bayangkan dana 0,5 miliar lebih setahun kan bagi untuk BLTDD sehingga pembangunan fisik terutama Kang Layo, jembatan lain-lain lumpuh kan. Maaf ngebangun. Nah, insya Allah tahun depan beberapa minggu saya lewat Ekam gaduh diundang di kantor kecamatan Monep ya. Monitoring dan evaluasi masalah-masalah TIU sewat di Kecamatan Dinti Teladas dan wilayah Gedung Menang dan sekitar informasi dana desa BLT dana desa itu tahun depan akan diberhentikan di pusat sehingga tentu dana saya seharusnya lari ataupun tuyun saya dialihkan untuk BLTDD dapat manfaatkan untuk membangun fisik baik jalan, jembatan dan lain-lain. Ekam harapkan terutama masyarakat Ramsay di Ilir, ekam warga Ilir ya. Saya perlu kami sampaikan di wilayah sepanjang perbatasan jembatan ini teguh di ujung dan cuti cakak ada enggak ngarah do Marga Indah nih. Kira-kira saya akan aku usulkan bangun di wilayah Ilir aja dapat disampaikan pada kesempatan Dawah Ejo. Apabila lewat masalah-masalah tolong sampaikan. Semoga saja Ram dapat masuk solusi baik masalah pertanian, perikanan, perkebunan, termasuk masalah nelayan sifatnya untuk membangun, monggo silakan disampaikan. Harapan Ekam. Sementara demikian sambutan sudah Ekam sampaikan. Kemudian kegiatan-kegiatan Marihone selain daripada fisik ya.
masalah yang lain terutama jambat dan lain-lain. Itu masalah sosial waris namanya dapat sampaikan. Masalah wanita, pemuda dan lain-lain silakan disampaikan. Semoga pertemuan pada kesempatan dakwah ini dapat bermanfaat untuk dusun ilir dan menepi teladan secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari BPK kepada Bapak Sotri, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, itu bawa sholat gawa. Melanjutkan kawan. Sudah saya diawkas Pak Sekdes. Ya mungkin kagum mirip. Mereka BPK tidak meneruskan RPJM kami ya bersifat 6 tahun. Bersifat 6 tahun tidak kedau bangunan ataupun saya bagi saya dapat usulkan saya perlu prioritas kan gua coba lagi kam dilambik kiri kam ya gua ngakat ke dapur no saya banjir mak jalan iya mak tunggu ke pernah nawanya kemudian mana kedau bangunan ataupun bersifat sosial saya ajukan di tahun Jumat luar mungkin di tahun depan tahun aja luar ke Jepai seumpama ada orangnya cuma harus lemon saya musul aja luar satu kali gue saya akan mau kan gue coba sekdes dina ya bergantungan jamu dana saya tunggu ya pusat buat bidang-bidang lagi 4 bidang ya lemo bidang oceno pak tak nambah saya nah jadi no gawo saya akan sampaikan ya maknanya kalau saya sampai Pak Sekdes diajukan saya sesuai dengan prioritas ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sotri atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kadus Teladas Ilir kepada Bapak Musa, saya persilakan. Mak, saya no komentasi. Betul lah muran. Jajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Teladas yang diwakili oleh Bapak Sekdes. Yang saya hormati Bapak BPK Teladas. Yang saya hormati Bapak Ibu Kawur dan Kasih staf kantor dan PSM. Yang saya hormati Ketua RT dan 01, 02 masyarakat dan peserta Mosdus. Puji syukur kita kepada Allah SWT dan selawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penyusun RPJM KAM yang telah berkenan melakukan kunjungan kerja di dusun kami. Dalam hal ini, saya berharap agar Ketua RT 0102 dan tokoh masyarakat dapat menyampaikan usulan untuk membangun di dusun kita yang akan dimasukkan dalam rencana kerja Kepala Kampung selama 6 tahun ke depan. Baiklah, mungkin hanya itu saja saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musa atas sambutannya. Acara ketiga, penggalian masalah, potensi dan gagasan yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya menghormati Bapak Kepala Kampung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes. Saya menghormati Ketua BPK Kampung Teladas, kemudian rekan-rekan sejawat, Kawur Kasih, dan PSM. Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ada unsur kader, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya pertama akan mohon dengan sangat acara Ramja aja tembuk dusun musyawarah, jadi dang tegang bego, santai ngobrol biasa ya. Jadi dang
sampai nanam bawaan tegang akhirnya suruh sampaikan melak magu ngopo jadi biasa gawo. Nah jadi nyana kegiatan aja kak sampaikan Bapak Sekdesinal kegiatan pelaksanaan musyawarah dusun aja untuk penyusunan RPJMK. RPJMK mana rencana pembangunan jangka menengah kampung. Wajib disusun oleh kepala kampung saya baru sampai dilantik. Jadi kurun waktu 3 bulan semenjak dilantik. Jadi bulan 7 selesai. Dilakukan hanya 6 tahun sekali. Tapi bukan berarti kegiatan musyawarah dusun aja hanya 6 tahun sekali di dusun aja. Di lain waktu silakan masyarakat dusun harus ilir aja BRT 01 RT 02 ketika buat problem, buat persoalan, buat perencanaan silakan dimusyawarahkan di tingkat dusun. Lami kak musyawarah di balai kampung, namun musyawarah tingkat desa. Jadi beda hal, yang musyawarah tingkat dusun aja apa debo nanti musyawarah tingkat kampung. Jadi semakin rutin melaksanakan kegiatan musyawarah dusun paling tidak setahun 2 kali atau setahun 3 kali semakin wawai. Berarti antara aparatur kampung, RT dan kadus ini sangat dekat dengan masyarakat, gitu kan. Jadi mek keterbukaan, mek ketransparanan menjalankan roda pemerintahan. Harapan kepala kampung dan sampai informasi di balai kampung mak teguh di masyarakat. Karena seperti kami sampaikan, setiap ward rapat tingkat dusun, tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai di pusat, mak mungkin aku ngundang seluruh masyarakat. Ya kan, karena pokoknya mak memenuhi, ya kan, mak mungkin kan. Jadi saya diundang tokoh-tokoh. Nah, dia sedikit tokoh JRT 1, RT 02 paling tidak lemo-jemo, unsur BPK, unsur kader, ya kan, LPMK dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh saya hadir aja lah, peserta rapat saya hadir aja lah. Nah, saya menyampaikan ngobrol di lingkungan masing-masing untuk sampai kepada masyarakat, ya kan. Nah, jadi harapan negara dan sampai masyarakat lama paham apakah buat perencanaan pembangunan jangka menengah kampung, kemak pandai. Buat dana desa mau, kemak pandai. Selama juga dana desa di Teladas. Nah, ini sangat Ekam sangat merasa agak kecewa. Kecewa lain untuk masyarakat lain, kecewanya ada jajaran kepemerintahan Ekam Teladas. Jadi mungkin pemerintah Kampung Teladas saja mulai aja nggak tegodoh di LP-nya kurang sosialisasi ke masyarakat. Nah, jadi padahal di dalam rapat di balai desa, setiap rapat membagiin BLT, rapat muslim bangkan, selalu disampaikan tentang dana desa, tentang alokasi dana kampung, ya kan. Kalau akan sampaikan bahkan angkanya akan sebutkan. Nah, jadi dan sampai buat bahasa-bahasa miring saya kompas ya penempatannya. Kemudian akan sampaikan kopok, akan ulas balik, jadi akan sampaikan oleh Bapak Sekdes ya terkait dana desa tahun aja turun ya tahun selewat 1,2 M, tahun aja 1,1 M. Nah, hanya dana desa Nagawa. Ketika mendengar angka 1, sekian M balak, ya kan? Kampun lah kengenah, kampun berbeda kengenah dana 1 miliar katanya. Pemikiran sangat balak katanya. Tapi saya perlu diketahui dijajah mek 5 bidang. Seluruh Indonesia saya namun dana desa enak dibagi menjadi 5 bidang. Nah, jadi mek bidang pemerintahan kampung, bidang pelaksanaan pembangunan kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan, kemudian bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Nah, 1,1 miliar aja ini dipakai untuk BLTDD. BLTDD-nya bukan kemauan kepala kampung lain ya, instruksi ya Menteri Desa, ya Presiden Mas. Ena sebesar 43%, karena paling cuti 40%. Pokoknya 40% nama dako. Aku 40% dong enggak, paling tidak. Dananya 484 juta untuk 133 demo. Sebulan nena 300.000. Nah, setahunnya tembul segini hampir setengah M. Kemudian dana 1,1 M ini sisa aja dipotong hampir setengah M gini ya, dipotong per 140 juta aja. Nah, dipakai kopok untuk ketahanan pangan dan hewani. Ena menelan dana sekitar 220 juta. Ena saya udah bangun salah satunya jalan usaha tani, pembukaan jalan usaha tani mulaiจากdusun Marga Indah tegoh di dusun Teladas Sejahtera. Aladinin aku ngayo, jadi untuk jalan produksi. Nah, kemudian digunakan kopok untuk penanggulangan COVID-19, nah 8%, gitu ya. Nah, sisanya 32%, nilai duitnya sekitar 360 sekian juta. Eno dipakai kopok untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, untuk nyogawo, untuk belanja alat tulis kantor, perlengkapan kantor selama setahun,
baik untuk kantor pemerintah kampung ataupun kantor BPK. Kemudian digunakan kopok untuk tata peraja pemerintahan. Digunakan kopok untuk di bidang duauna, bidang pelaksanaan pembangunan, lebih dipakainya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan. Contoh, untuk honor, insentif atau tunjangan untuk guru ngaji, untuk mabot, untuk kader posyandu, untuk kader pembangunan manusia KPM, Bojemo, kader posyandu ya. Kemudian untuk PSM, pekerja sosial masyarakat, kemudian untuk bidan desa, kemudian dipakai kopok untuk di bidang 3 pembinaan lagina aduk linmas. Kemudian untuk organisasi dan lembaga desa, karena selama setahun 360 juta selama setahun untuk tian-tian dan lain sebagainya. Jadi sehingga makko untuk pembangunan kampung, pembangunan hanya jalan usaha tani karena terbentuk oleh BLT Jena. Tapi yang mau BLT Jena mungkin dana 480-an juta, ini ditambah 8% ya COVID tambah ketahanan pangan, total mungkin sekitar buatlah 700-an juta dapat alihkan untuk pembangunan kampung, sawusna. Nah, tapi berita baiknya tahun depan makko lagi BLTDD ya dana desa makko lagi, tapi ya Kementerian Sosial tetap buat bantuannya. Nah, cuti ekam sampaikan kenai lam beda-beda paham dan dapat sampaikan ke masyarakat gitu. Pertanyaan alahnya tahun ini makko pembangunan. Paham ya Bapak-bapak sekalian ya, Ibu ya. Ekam lanjut untuk mengisi rencana pembangun jangka menengah kampung atau lebih gampang disebut rencana kerja kepala kampung selama 6 tahun ke depan, perlu melaksanakan musdus. Musdus ini singkatan musyawarah dusun. Dilaksanakan di setiap dusun masing-masing dan segala RT hadir, tokoh, perwakilan, unsur dan sebagainya hadir. Nah, tujuannya untuk menggali masalah selama wajib di lingkungan masing-masing, nyusi masalahnya banjir, surfamualnya, kemudian wabah penyakit dan lain sebagainya. Potensinya, kemudian gagasan usulannya untuk mengatasi enak. Nah, usulan setiap dusun aja, 31 RT, akan dimasukkan di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah kampung Lejena selama 6 tahun. Harapan kan selama 6 tahun aja, dapat di-cover, dapat dibangun palu segala. Tergantung ya keadaan keuangan kampung ya. Keadaan keuangan kampung cukup atau muat. Harapan mudah-mudahan dapat, karena kepala kampung berupaya untuk membangun kampung aja bukan hanya mengandalkan dana desa. Beliau tetap bekerja sama dengan pihak pertanian, Gogapoktan, di perikanan dan lain sebagainya, pihak PU. Kemudian di luar pun Wat Ananda beliau Yumil Daria Sedewan, alhamdulillah ya awal menjabat sampai Biantana, berbagai macam bantuan sekatun di Teladas bahkan di Titiw Bare. Program Indonesia Pintar ya kan di sana sekolah kaban. Kemudian bantuan di pertanian, kapan selewat pajak saya itu di pertanian. Gitu. Jadi kerjasama zaman Anda beliau mana untuk menjemput bola pembangunan. Nah, lebih kurang lagi harapannya silahkan lam jaring ya RT 1 ataupun RT 2 karena aja RT hanya kiri kanan ya kan, pasti kebutuhannya gegok. Mungkin beda-beda cuti, mungkin silahkan sampaikan di RT 1-nya, RT 2-nya mungkin ya. Jadi aku gagasan per RT, dang daku langsung dirumuskan, dusun aja gawo sedikit dang. Pengen pengen ngedengai usulan jak masyarakat masing-masing gawo. Jadi maknaan berpikir ini kan agung musa saya, ini kan agung mau salin semua bagian. Jadi silakan masyarakat menyampaikan. Nah, akan tulis, kemudian jak segala usulan Pak Kadus, Pak RT tolong dipoto ya. Lokasi bangunan kedua gawa saya ajukan Kemudian jak usulan akan bahas saya kedua saya untuk tahun depan. Sistem ranking diprioritaskan menjabat ketua BPK terutama kan saya kedaunaan. Bangunan A, oke, bangunan A kamu untuk tahun depan. Sisa bertahap tahun selanjutnya sampai 6 tahun. Nah, gini ya. Lamun dapat tahun depan yang dibangun segala di 8 dusun 3 RT aja usulan saya prioritasnya, alhamdulillah bila muat ya nyicil, mungkin 1 dusun selesai gitu kan karena keadaan keuangan kampung. Kemudian mungkin pertanyaan mungkin bahasa ADD atau ADK enak alokasi dana kampung. Alokasi dana kampung sumbangnya aja APBD ya kabupaten. Enak lagina aduk siltap saya tetap aduk gaji palo sampai aduk RT. Enak khusus untuk sana. Kemudian bantuan keuangan kabupaten buat sebesar 60 juta saya dipakai untuk usaha ekonomi kreatif atau UEK
enak terbagi di 3 kelompok. Kelompok PKK, kelompok pengajian muslimat, Karang Taruna. Per kelompok 20 juta. Nah, inilah sekak putar selama 3 tahun aja di Teladas ya. Baiklah, dapat ekam lanjut ya. Nah, sambil ekam ngobrol gini silakan sambil nanya gawo, langsung gawo ya, kamu ngobrol santai. Namun kamu dusun. Mulai ya RT 1 yang salin ya. Silakan yang salin ataupun ya perwakil masyarakat sebelah wai. Saya sampaikan masalah nanya gawo dan kili bantuan nanya. Hal aja gue sampai Pak Sekdesinan mak harus bantuan fisik. Saya ibu-ibu mana menyampaikan, ekam di kesehatan perlu aja, ekam di pendidikan perlu aja, di keagamaan perlu aja silakan masalah fisik ataupun fisik. Jadi ekam juga waktu untuk RT 01 baik ketua RT ataupun masyarakatnya untuk menyampaikan usulan, karena ekam catat ya. Nah, silakan. Aku pakai mic dapo. Nah, saya sebelah kakak nah ya, kami sebelah wifi nah ya. Udah kedenya saya sampai. Sob. Ya. Hah? Dia kamu sampai kan layu kamu mak wawai. Silakan. Jambatan Indah, jambatan Damai Lebo. Jembatannya? Jambatan Damai. Penting tebak ya. Ya. Coba dengar kepanya apa namanya? Oke, silakan. Dengar kepa. Kebutuhan aja saya kan dah hambat hari-harian. Makanya kamu juga kan ada segala lah kamu ada musiman wemsim. Ataupun saya sebagai. Jadi posisi tekam deh sampai menuaikan leksa. Maksudnya jangkauan sebagainya mungkin titik sebanding orang. Tinggal dan bergabung kan untuk ngaku wae. Terus saya nggak adat sandiwat ataupun cuma buat. Pagi mak perlu dinutian genanya. Posisi orang nakak. Kalau mereka lah proses. Itu balon lah ini ya. Ya kan di dalam Lebo, hati-hati. Ya kira lah istilahnya kebijakan alon kah sampai di nutian gena. Selebih wawai kan kira semua buku salah bisa titik dia akan tebak saya jambatan damai gitu damai aja usaha gitu Oke, cukup. ya Jadi ekam tanggapi ya, ekam jawab ya. Untuk masalah gina berarti poinnya kekurangan air bersih ya. Kekurangan air bersih ketika musim kemarau dan sebagainya, kemudian pipanisasi. Nah, ekam catat ya. Untuk RT 01 aja sumur bor kilo ini kan. Sumur bor ya. RT 01 volume 1 terkait pipanisasi, Bapak-bapak sekalian saya perlu pahami. Jadi pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah kampung ketika membangun mutlak dana jak pemerintah ya, karena aku pemerataan pembangunan. Bahkan zaman PNPMH ekam pengecing dana kan masuk aja rankingan, masuk bantuan aja sejumlah 279 juta sembako. Tapi saya bangun aja jumlahnya 350 juta. Nah, siap mau Teladas mengadakan swadaya, ya sisa 275 juta sembako orang 80 juta. Siap mau lama masyarakat siap swadaya maka dananya turun bantuan. Ini zaman PPMH gitu. Buatlah talut aja, buatlah under lah, buatnya kan. Nah, jadi saya maksud ekam diupayakan aja semoga aja ekam kurukan catatan pipanisasi pun kayak ekam catat pipanisasi ya aduk mau masing-masing. Tapi ketika pemerintah kampung maafok mengabulkan keseluruhan, seumpama yang dapat mengabulkan sumur bor, berarti pipanisasi aja silakan masyarakat mau masing-masing gotong royong beli masing-masing. Nah kena ya, paham ya? Oke, terus suat kapok. Saya terus sampaikan. Sabar, ekam tamu kopok terkait masalah titik sumobor jenana aja ekam catat saya lamun dapat lebih wow tapi sama saya terkait titiknya silakan RT 01 dirembukan lamun jenana indah pun ngomong dapat penting tebak tapi mungkin poti bang pokoknya sebelah jauh bego mungkin silakan diatur ya ekam silakan. Untuk Pak Kasih Pak Sekdes aja dusun Iliau nambah. Untuk pipa pangalon ya sangat makus disko, maliu mana dia mau ulun pusat.
Menekan Mbak Wan. Menekan. Mayu semua buah. Semua buah bayu lah layu dananya. Mungkin di titik-titik bayih buat penambahan gede Pak Musalin. Sumur bor. Amun di itu sebenarnya itu bak kat 02. Okey lah yo 0102 ni. Amun yo wow saya no posisi no harus di Kedau. daerah Tamri sana lah okey wong. Membersihkan. Atau di tanah Andri Lekok adanya. Kedau tanah. Kamu sesat nak anda bang saya ngurus ki yo. Tapi itu ada apa Tamri kana buat galian semua bok katanya. Buat terima kasih Dadang. Kapuk ya. Kapuk. Ya mau menalo teneno bedo ma ako gotong royong. Isa mau dikuasa sendiri terus teno teko yo cadang sama aku. Yo mau satu sesak bang tu Saya satu lapor pas. Jadi aset enak hak bersama, dirawat bersama. Kemudian Kapegon tidak. Wow. Kemudian Kang Layo. Ya 6 tahun ya. Kang Layo lingkungan Kang Jauh Pak Kasih. Ya, ini perlu pembenahan untuk dusun tengah dan udik. Melagu nutuk di hilir mana, wawana sama latin. Kami dah pernah berbicara jemu palau 4 mata sama Kang Layo lingkungan Kapten sama rencana beliau tapi aja. Sangat aku aspal no, sangat dia aku di aspal di mata repot. Ya, cuman masih doa ayam masih dapat terkabulnya. Kemudian sama jangan layo aja dusun hilir aja Pak Kasih kiloi kotak sampah. Saya dasarnya jak derem besar ditutup wow. Ya. Pakai nyoket. Hei. Jawa aku mau sampah no. Tutup kotak jelek. Iya paham ya. Penggap jauh leban gede-gedong. Sangat nyena makan dom mena alternatifnya sisi positif makan dom ya. Ketika gue acara ya berdekat. Tapi kelemahannya lami bakal terus benar. Hitungan setahun dulu. Mek apa solusinya makan ber aja korang pawai cepet aja mana makan beton semen dapo bakar resen dapo tapi kelemahan mau dipendah ketika mau acara pesta jadi tapi dipikirkan gawanan sebaik menggonya lah ya aja kepok nambah kemudian sarana dan prasarana lah untuk dusun hilir aja lapang bulu tangkis, makasih. Iya. Bokos-bokos ke duit saya senak kau. Iya. Hah? Lapangan sawat magilek nih. Nah, iya maksudku di tengah. Namun daerah Yudi, aku ngeguai nak ayo daerah Yudi, dusun Yudi, aja usus dusun Idil. Wagi akan shot aku dilatih. Lagu buat? Ya, jadi anu gawas Pak Kasih mewakili Pak RT, Pak Kadus. Ya. Saya dapat sampaikan. Ya, akan tanggapi ya. Jadi jena sumur bor enak mek di RT 1 RT 2 ya. Intinya 2 titik kilo ini jena ya. Kemudian pipa nasasi pengenalan catat, jalan lingkungan perbaikan aja ya. RT 1 RT 2, kotak sampah di RT 0102, kemudian lapang bulu tangkis. Nah jadi jenau selawa ekam madok jauh, ekamnya kepulikan tuh. Nah jadi ngobrol-ngobrol, kawan-kawan ngeju itu, masuk Pak Sekdes. Dalam rapat naan kan dapat ngeju usulan muat ya, karena di luar kan dia perangkat kampung, kan dia mana masyarakat. Nah ya tentunya dapur ya kan. Ekam terkait masalah lapang bulu tangkis dan lain sebagainya, jadi ekam sepakat lama dapat ego dusun aja lepo gabung tengah sepakat mengajukan untuk mulai gedung GSG, gedung serbaguna. Jadi kan mek tanah desa di samping puskesmas 6 meter, bukana bukana tejang 11 meter. Nah tujuannya palau aja lama dapat tanah saya samping ke Pojok Topik ya, terjadi pada sana aku dibeli palau.
ke depannya lah mendapok gua GSG di sana. Jadi musim bulu tangkis sesan dapok, musim futsal dapok, ago pesta lemsan pun dapok, kemudian ago untuk sanggar tari dapok, jadi sesan agung pun dapok. Nah, kapan lah ketika pesta, lama kan nutup kayak kota dalam gedung, sehingga jadi mau saya hajatan aja 40 lagi saya go organ balak-balak saya mahal-mahal. Karena dalam ruangan aja organ nyena nama arumi gawe kabunyi kak balak ya kan gana. Kemudian 40 lagi sewa-sewa tahu 40 KB ojan. Nah, lamun sepakat kamku kayaknya nah kampun akan berumpuk ya mau dusun 100,5 sudah hilir. Toh dapok dibangun tahun depan alhamdulillah, mak dapok mana seperti kak kuku. Paling tidak akhir jabatan Palo Jokopo di tahun ke-6 paling tidak dapat realisasikan ya kan gana. Mungkin membutuh dana mungkin cukup balak, mungkin jam 400-500 juta ya kan. Sepakat lah ya kan gua gana ya. Oke, kemudian GSG ya. Buat tambahan lagi Mak, JRT 2 mungkin saudara. Buat tambahan aja, kalau Ekam Ya, sebagai silakan. kader, Ekam kan setiap rapat Ya. di puskes, selalu diadakan di Teladas itu selalu permasalahan stunting. Nah, karena alahnya lepas stunting, ya inilah tentang kebersihan ram kan naik lagi kurang. Ya alhamdulillah, ya tolonglah diusahakan masalah kotak sampah no, setidaknya mengurangkan. Yang mau mana jamban. Nah, selalu di sendiran puskes. Ya. Ada kalau di Ramjo stunting selain mengurang malah nambah. Ya. Cukup. Ya, gak Si Ekam tanggapi mana terkait stunting, Ekam pun jam kerja ke depannya Ekam aku nyuak bidang desa dan kader. Ekam pun aku pandai rumusan stunting gue nyawa. Alanya Ekam pun di pemerintah kampung selalu tegur aja. Apakah makko dana desa sudah dikucurkan untuk pencegahan stunting? Jawaban uang setiap tahun ya kan? Setiap tahun Nena aja perlu ketahui bapak-bapak sekalian. Setiap tahun Nena main pembagian. Adoknya Nena khusus untuk penanggung stunting uang. Lagi ada puskesmas juga untuk obat-obatan, makanan tambahan untuk lansia, ibu hamil, balita, posyandu ini enak gratis. Soalnya gratis karena sebuah tanggungan ya pemerintah kampung ya dana desa. Nah, tapi fakta gue sedia jena, tidak jena, kok cakak terus. Nah, maka pertanyaannya aja saya bercuak aja bidang desa aja, cuma kadang aja rumusannya ngesak stunting aja salahnya muak aja. Kok lainnya gue dijuk dana gue turun malah cakak kan kan. Kadang malu mau nih kok Teladas selalu Dan enak sempat Ekam bahas di tingkat kecamatan bahkan tingkat kabupaten tuh ketika Ekam lakok rupanya lain Teladas gohaye di titik bagi pun gena lain gue turun tapi cakak. Setelah dicek desak malah data KPM ada pembangunan manusia untuk pendataan stunting enak diakok ke jamu data aja bidan ya aja puskesmas ketika dicek data wow aja bedo selisih. Nah jadi ja puskesmas datang ngecak, ja aja datang luni katanya. Nah aja lah mengaku data geo ja KPM karena KPM juga data langsung ya kan. Aja mohon maaf ya bukan bahasa fitnah ya. Rupana ya orang paham lah ya. What saya desak dan sanena lah kan kan. Masalah Ya untuk kepentingan mencegah ngesak susuk lah. Lamun dibacakan susuk kan tebel kan kan. Enak. Cari anggaran. Nah mau aja ago Ekam proses aja. Permasalahannya nggak sampai tingkat kabupaten. Jadi agak proses bidan desa di Kucing Jua. Amun jenana stunting kriterianya stunting kan anak balita 0 sampai 2 tahun ya. Saya pertumbuhan fisik aja mak normal, mak gos anak normal. Lama sangat omong 2 tahun aja kada dapat gajah ejo ebah. Nah, jenana standar stunting kan pernah juga kabupaten Pak. Mohon maaf standar stunting ini apa kriterianya Pak? Kalau tahun kemarin pertama kali digalangkan stunting oleh pemerintah pusat, jemona ebah contoh deal. Nah, rupanya tanah aja, Ekam sempat ngobrol di desa, enak standar stunting aja lain ke lagi, sekalipun juga cak gayang kok stunting, jadi bingung kan akhirnya kan. Lain stunting, lama juga cak dia stunting mas setuju, mungkin ada cacingan lebih tepat, sehingga ngebengkak stunting aja, nanti saya boleh kemcua. Ya mau lu tahu lu tersinggung mau, anak ulun dijatuhkan. Kecewa mau, sedangkan stunting yang dalam dapur ada yang bahasa menonya, yuk bisa. Karena lagi, sedangkan dia lagi 2 tahun, ada 18 tahun.
tahun kan lagi ada perkembangan. Karena sepengetahuan Kang, untuk ukur stunting itu mek namanya tikar ya. Tikar pengukurannya mek warna kuning, sulu, hijau kalau begini ya. Lama yuk kena disulu stunting, lama kena di kuning, ini diukur bareng sana. Lama yuk kuning berarti kan mereka stunting, lama hijau muak. Intinya stunting itu ngukur gacak, ngukur gayang atau gemuk kan gitu. Enak salah persepsi. Oke, kan tanggapi ya. Jamban ya. Jamban aja sangon agak kendalanya di Tiuh Teladas, Kualo, Sungai Burung Pak Sekdes, dan Mahapang satu dusun. Karena Tiuh pesisir, rato-rato WC ini makai WC cemplung. Nah jadi sangat sulit. Aku gua WC ini agak sulit kenanya. Tapi naan diupayakan kapok dirembuk kopok lah di tingkat kampungan. Buat kapok saya sampaikan silakan. RT 1 RT 2 amun salah do Jambang Jamban ya kakak dulu pernah diuji coba Ya. Nyak sama aja. Jadi cara alami wat yang itu masalah WC itu. Kili tulung dia mau metis panjang pesisir aja. Punya seluang dan dipatuhi. Ya ini salah satu cara untuk cepat ngegelek. Nak gula apa? Gua ngepel siu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Kampung yang diwakili oleh Pak Sekdes dan aparatur kampungnya. Yang saya hormati Ketua BPK dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian. Kami dari RT 1 ya RT 2 mengusulkan kepada pemerintah kampung di bidang keagamaan, yaitu kami masyarakat RT 2 mengusulkan minta dibuatin musola, karena kata mereka ini mau ke masjid katanya malu, katanya jauh, jadi minta dibuatin musola. Dan insya Allah musola ini juga kegunaannya multi ya nanti, di samping untuk ibadah juga nanti untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu tentang mengaji ya, gitu. Itu yang diusulkan oleh masyarakat RT 2 RT 2 ya sebelah sini. 21 sih. Sekian, terima kasih. Ini sudah kami catat ya Pak Mursad. Kami tetap usulan apapun itu tetap kami catat. Tapi kami tanggapi sedikit Pak Mursad. Tadinya masjid kita ini kalau kita bicara 3 dusun ini panjangnya lebih kurang 1,5 kilo. Dusun Ilir, Tengah, Udik, kita pernah dukur 1,5 kilo. Dari Beteng Tebak, Pak Mursad sampai di Kampung Nyenyek gitu kan. Itu 1,5 kilo. Kalau kita bicara penduduk kita di sini itu ada 1.000 lebih di sini. Berbandingnya hampir sama dengan 5 dusun. Terus kalau kita bicara pemukiman, rumahnya sangat rapat-rapat. Tidak ada batasan bahkan di antara RT dan dusun dengan dusun. Awal kita di zaman era pimpin Pak Madiyah punya masjid, tadinya masjid lama zaman Pak Ismail, dibuat masjid baru besar. Tujuannya untuk menampung masyarakat satu kampung ini ketika pertama ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian di luar itu masjid itu pergunakan untuk fasilitas sholat, ya kan sehari-hari 5 waktu. Kurang lagi di zaman Bapak Abdul Majid periode pertama ditambah lagi 1 masjid baru di sini. Nah, jadi dengan jarak yang tidak terlalu jauh ya. Tujuannya untuk menampung sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini bisa 2 masjid dipakai semua. Kemudian tujuan juga dipakai untuk sholat 5 waktu. Kemudian ada lagi usulan di zaman Bapak Abdul Majid, saya masih ingat dari Udik minta surau atau langgar. Saya ada di situ. Nah ini kebetulan ada Pak Mursad juga minta musola tepat catat. Tapi satu catatan kami, masjid kita cukup besar, ada 2.
kalau kita bicara ibadah ini, agak malu nih ke masjid ini, atau malas ke masjid ini, kan gitu sumpamanya ya. Ini bicara ibadah. Ibadah itu tidak ada pemaksaan. Kamu sholat ya kamu yang dapat amal, kamu nggak sholat ya kamu yang dapat dosa. Itu lebih kurang ya kak ya. Intinya gitu. Nah harapan ini kalau kita buat ini, langgar satu di Udik, langgar lagi satu musola lagi di Ilir, kosong masjid ini alamat. Apalagi selama ini masjid ini yang mohon maaf, saya pribadi tidak pernah sholat di masjid. Yang saya lihat selama ini yang sholat di masjid kita ini, baik masjid yang lama atau masjid baru, hanya pengurusnya saja. Bener nggak? Luar biasa. Yang masyarakat hanya beberapa orang, yang masyarakat 2-3 orang selama 5 waktu. Nah sekarang coba kita koreksi bersama, mohon maaf kepada kawan-kawan pengurus masjid, para khalifah, kita kembali koreksi diri. Ini salah siapa? Kenapa masyarakat sangat malas sholat di masjid? Walaupun di kampung-kampung lain, di kota-kota pun sama, masjid deket-deket tapi nggak pernah penuh. Karena memang tidak ada yang namanya, sepengetahuan saya nih, mohon maaf, tidak ada aturan yang menetapkan harus sholat masjid. Kalau sholat di rumah itu batal, tidak sah, tidak ada. Nah jadi memang masyarakat memang kalau lagi capek segala macam kebanyakan sholat di rumah. Nah tapi sebaik-baiknya kita selaku pimpinan siapa saja ya, baik di agama, di pendidikan, di pemerintahan, kita memberikan contoh yang baik, mengajak mereka sholat di masjid paling tidak 1 waktu ke 2 waktu. Nah terkait ini Pak Ustadz, ini tetap kami catat, nanti akan kami masukkan dalam RPJMK dan akan kami ajukan ke tingkat kampung. Tapi saran kami mohon dengan sangat, masjid yang ada tolong dipergunakan. Terkait TPA, tadi kami juga di Gandur sudah membahas dan Bapak Kepala Kampung pun sudah pernah ngobrol dengan kami. Kita ada berapa nih guru ngaji? Kata Bapak Lurah kita ya. Maaf saya ngomong bahasa Indonesia karena dengan Kak Mursad. Takut kalau ngomong bahasa Lampung nanti Kak Mursad agak salah paham pula nanti. Jadi Bapak Lurah sempat nanya, Bapak Kepala Kampung kita, coba dicek dengan kaur keuangan. Berapa guru ngaji kita di sini, berapa marbot di sini yang digaji dari dana desa dan yang digaji dari kabupaten? Siapa yang tahu? Oh sekian orang. Setelah dicek, ini mayoritas rata-rata yang dapat honor, dapat insentif ini Kak, baik dari kabupaten ataupun dari desa, ini yang orang Lampung semua. Mengapa Pak Lurah ngomong kayak gitu? Karena ada tuntutan dari 5 dusun yang penyangga. Kami juga punya TPA, kami juga pelajar ngaji gitu. Kenapa kami dianaktirikan selama 1 periode? Nah kemudian dalam hal itu Pak Lurah dengan kami berembuk musyawarah. Oke, biar tidak ada kecemburuan dengan dusun penyangga, ke depan coba kita buatkan 1 titik untuk belajar ngaji ini, dibuat 1 titik, kita pergunakan masjid yang lama itu nanti di luar untuk kegiatan sholat 5 waktu, di pagi hari atau siang harinya di luar waktu sholat ya, silakan anak-anak yang ngaji ini belajar ngajinya di situ, 1 kampung ini. Mau dia muridnya Kak Mursad, mau muridnya siapapun itu, nenek atau siapapun itu ngajar ngaji di situ. Jadi kelihatan nih kalau kita punya TPA, kan lebih enak Kak, kapasitasnya kan lebih besar. Nah, kemudian sistem belajar ngaji seperti apa? Sistem belajar ngaji nanti bergilir. Hari ini jadwal ngajar ngajinya siapa ini? Kak Mursad dengan siapa? Ya muridnya masing-masing silakan di situ. Besok siapa? Nenek dengan siapa? Ardi ya silakan Ardi masing-masing. Jadi untuk mengajukan minta bantuan juga kita lebih enak karena TPA-nya terlihat. Nah itu tujuan kita ke depan Kak. Informasi nih, kebetulan kita musdus ya, informasi untuk kedepannya. Mungkin nanti ada undangan untuk seluruh guru ngaji, marbot mungkin kami undang ke kantor, kita rembukan masalah itu, kita buat ngaji 1 titik biar lebih terlihat ini, lebih terlihat oh anak-anak ini memang benar ngaji gitu kan, emang benar ada murid ini di sini, jadi kita juga ngambil dokumentasinya enak Kak. Untuk pengajuan bantuan lebih enak juga. Nah seperti itu, sehingga nanti ada khatam Quran ini, pemerintah kamu juga tahu nanti, oh ada khatam Quran ini gitu kan. Tapi kalau selama ini khatam Quran di rumah masing-masing, mengundang pemerintah kampung juga agak sungkan ya kan. Tapi kalau di TPA diadakan, mengundang pemerintah kampung ya sah-sah saja, memang kita punya TPA. Contoh kayak anak-anak kalau kemarin kalau lulus gitu kan, mengundang pemerintah kampung. Jadi pemerintah kampung wajib tahu kegiatan-kegiatan itu, karena kami juga buat SPJ laporan. Seperti itu ya. Ada lagi? Ya silakan, siapa lagi saya punya usulan? Jamat balak aja, jamat fokus nih. Jamat aja, Pulau Bawang. Jamat ramai.
Jembatan Damai. Tapi bohong sudah tanah. Jalan ya. Sebagai Agun. Sebagai silakan saya sampaikan. Di luar masalah bangun fisik, masalahnya gue sampaikan. Terkait halnya gue sampaikan. Gue atau Ida aja Kak mau saat ini wawai. Mungkin dia udah kudin atau ini saat sampaikan. Mau masalah. Ya, lamun sebagai lako lagi, Ekam lah akan pergunakan hak Ekam sebagai warga masyarakat di Dusun Ilir Rejo di RT 01. Ya, saya Ekam usul ke Nejo, dianggap penting, ya penting. Dianggap mak terlalu penting, mana mau wak. Pertama, Ekam usulkan, ya butuh kesepakatan kam di Ilir aja, bukan hanya di Ilir ya, tapi segala kam mempanfaat ekonomi yo, manfaat yo. Lamun usul Ekam yo, Ekam kilui dibangun ataupun diguai kanopi untuk makam yo, kanopi makam beliau yo. Karena selama yo, buat keluarga saya mungkin negoh ke niat, tertentu waktu hujan sarau. Nah, kam kilui guakin kanopi, dan biaya namanya mak laju ngelek duit 50 juta waai. Itu bulu. Iya hanya, iya termasuk ringan lah. Saya kedua, Ekam mengusulkan supaya setiap tiang listrik sewat ejo di dusun ejo dijuk lampu, tapi lampu na lamun saran Ekam ya supaya suasananya lebih urik lamun dibingi dijuk lampu ke lampu taman eno sewat hijau kuning suluh biru, jadi dibelit jak enggak no doh sebatas apa dijangkau bungeu kan, jadi ngenah lapah jak lebon ka hijau suluh kuning andak kenahan urik lah yo suasana lah yo. Lampu putih Iya, eno. Lamun eno tolong dikukuhkan, lamun dapat wat biaya no kawan-kawan ya. Saya menjeng di pemerintah kampung kan butuh money persetujuan masyarakat. Lamun wat pembiayaan tahun depan eno kada dapat kami realisasikan alah biaya no ikam menurut perhitungan Ekam sih maka terlalu mahal bego. Oke, terima kasih. Pak Gun titik di RT 1 RT 2, kemudian pipanisasi ini akan catat Pak Gun, jalan lingkungan atau perbaikan lingkungan RT 1 RT 02, kemudian kotak sampah di RT 01 RT 02, kemudian gedung serbaguna, kemudian jamban ya di RT 01 terutama ya jamban aja itu ya. Nah, jamban RT 01 ini utama, kemudian musola di RT 02 jene ya. Kemudian lampu jalan terjembatan, kemudian kanopi makam tuh bagus RT 02, lampu hias di tiang listrik ya RT 01 RT 02 cukup. Nah lama cukup kamu tanda kamu sak perankingan nah kekero ya sekian usulan aja. Saya kedua saya menau sagu diajukan untuk pembangunan tahun depan, pembangunan tahun depan sumur bor apakahnya Sumur kotak sampah. Wow aja saya jadi prioritas ya. Nah jadi ketika musrembang kamnaan musyawarah perencanaan pembangunan kampung ini selalu dilaksanakan sekitar bulan 10 bulan 11. Naan tolong undangan kan pasti wat ada aparatur kampung, ada tokoh, ada unsur belakang ini tolong hadir. Tolong didengi jamu-jamu. Ekam juga tapi ngebaca gue lagi aja. Apakah sumur bor jamu kotak sampahnya kuat temua lama kuat tegur Ekam buat Ekam lopo. Insyaallah Ekam lopo ya. Aja sebakal dikurukan lah pengajuan RKP Kamnaan. Tapi terkait nan ketika bulan 1 naan APB Kam penyusun APB Kam, RKP Kam kan rencana kerja kampung ku aja ubiji usulan aja. Ketika dana pagu anggaran dana desa turun untuk uang kampung turun di bulan 1, enak menyusun APB Kam. Anggaran anggaran pendapatan belanja kampung. Jadi nangkap apa aja usulan ya setiap dusun aja segala RT aja dapat mau ditampung segala prioritas aja. Lama dapat tampung segala, alhamdulillah. Apabila dapat tampung segala berarti dapat saya per dusun. Nah, gini ya diupayakan dapat dilaksanakan walaupun hanya saya. Mudah-mudahan wawon dapat dilaksanakan segala. Maka lagi ya cukup ya. Lamun cukup. Terima kasih Naya. Ya Ekam pribadi, Ekam ucapkan terima kasih beserta kawan tim atas usulan dan terima kasih Naya, bapak-bapak, ibu-ibu, aku hadir. Jadi sekali lagi kami sampaikan ketika buat acara rapat, tolong RT Kadus sampaikan berita acara rapatnya ada masyarakat.
masyarakat. Kenai masyarakat aku untuk hadir mone dan masyarakat mana tolong hadir kenai mak boto tilu dan mak simpang siur atau mak salah paham ya. Kemudian RT kadus mone harus memahami materi, kemudian memahami tugas fungsi pokok ndang sampai gegoh di Marga Jaya kan sampaikan aja dan gue sampai di dusun Marga Jaya kebetulan buat RT saya apa jadi mone gue mode kadus ramja lah paham tentang nyawa dana desa pero dana desa bagian kedua gawa. Nah, uat jemo, upa jemo aja uat selekna jemo yo lah kena ya. Mawa jemo aja mantan RT mau di nana ngechat yo. Dana desa pero ada kedua gawa semacam. Nah, yo bingung jawab. Nah, akhirnya bapak akan sampaikan. Enolah gonona setiap rapat gengo saya akan bebusa tolong RT harus setiap rapat bawa buku bawa pen. Nyo saya sampaikan saya catat. Bukankah Bapak Sekdes, kepala kampung Eka menyampaikan dana desa sekian, bagian dari jauh. Sehingga nanti ketika pertanyaan masyarakat, mesti dapat ngejawab. Dan sampai 1 tahun berjalan di selaku aparatur kampung, DSK kan Pak Gema pernah jawab. Repot urusan nah ya. Nah gawa terima kasih Naya. Mewakili Bapak Kadus, silakan sambil minum dan gorengannya dan sampai mak digelek, harus digelek. Basil. Kami akhiri Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dinar atas paparannya. Untuk acara yang keempat yaitu pemaparan dari PSM kepada Bapak Dase, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sekdes atau mewakili kepala kampung, yang terhormat aparatur desa, yang terhormat Kadus, RT, ibu-ibu pengajian ataupun kader-kader, yang terhormat bapak-bapak tamu undangan yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah diamanatkan menjadi petugas sosial masyarakat, membantu masyarakat memfasilitasi masalah sosial, yaitu berbentuk PKH, BPNT, PPKM, PBI. Menyangkut Teladas Ilir, data yang sudah masuk dari ke saya dari Kemensos itu untuk PKH sendiri Pak Kadus, Pak RT, masyarakat yang hadir ada 107. Itu yang PKH. Itu 107 ini tercantum anak-anaknya yang dapat. Nanti datanya saya kasih ke Pak RT-nya. Terus BPNT itu ada 25 orang Teladas Ilir ini. Terus BST itu ada 2 orang. BPMT PPKM ada 17. Terus PBI ada 100 orang. PBI jelaskan, PBI ini BPJS. Ya, PBI, BPJS yang dipegang saudara Kaur Keuangan. Ini kalau yang BPNT PPKM ini Pak, kebetulan mungkin kalau pandangan saya, ini kemungkinan kebetulan pas zaman Covid. Itu langsung bukan tanpa usulan dari aparatur kampung ataupun petugas, itu langsung otomatis dapat dia. Nah, harapan ini kan ada BPNT PPKM ini yang terakhir yang berapa orang itu Mas Angga ya? Pak Angga ya? Setelahnya Pak Boyeno, PLJMO lah di BPNT PPKM sih nyakut ataupun gagal bayar. Nah, itu aja kamu lagi usahakan kamu usulan kopo data baru. Jadi kebetulan jemo no dijola. Jadi kamu juga pandai pai si gagal bayar karena terkategori no BPNT PPKM. Bedo no, yo mau kam tanya jamu silawas segala gadi-gadi ekam semenu-menu dia. Eno pas di era PPKM gawo. Nah, ya harapan no sih luak kopo kelanjutan no, harapan kam. Jadi BPNT biasa itu kategori kopo. Kategori lansia itu ya masuk undangan, segadu-gadu kan masuk undangan, semua, otomatis guru di ATM no. Jadi tolong sampaikan Pak Kadus, Pak RT, aman saya masuk undangan, harap cek, tapi setelah pembagian ya, contoh, gawah aja kan pembagian di Sungai Ibu, segadu tego hari cek di ATM no.
Kata mak nyaman ikut urusan. Langsung. Eno kategori no BPNT lansia. Dan memangnya pertanyaanmu nih, kok aja masuk PKH, pakun masuk BPNT, pakun masuk BST, eno ANJK ataupun petugas aparatur kampung lain sundon. Ya, eno otomatis. Mako saya aja sekali ekap, aja uang ekap mako. Jadi eno lah mau masyarakat sekarang Pak Kadus PRT, eno sistem sebicara. Jangan kementerian ngena, ya mungkin aja layak. Kak masuk ya kategori namo yo PKH ya dikategorikan miskin lah ya hitungan no. Jadi otomatis sih kuku nih bantuan nyonya tuh otomatis kuku. Nah untuk menyingkat waktu kita di Teladas Ilir ini ada 100 PBI BPJS. Mungkin sebelum saya ngejabat ataupun awal-awal Pak Majik ngejabat ya itu sudah ada dibagikan. Nah ini ada susulan lagi, nanti bisa didengerin Pak Kadus PRT, benarkah warga Teladas Ilir? Yang pertama itu Suryati. Suryati, mek dewa garam. Suryati ya. Igo Madani. Iskam ya. Tanggal lahir no aja 6 September 2002. Ya, Rohani. Di Gabo aja. Wani aja. Rohani aja maaf buka bilang. Rohana ya, Rohana anak tuannya, Rohani ini Lebo. Rohani itu anak olah, biasa. Aja me wo data ya. Kemungkinan anaknya. Aja mone Pak Kadus, Pak RT ataupun masyarakat. Saya kadang aja luah aja apa nemenong mungkin ada babai. Febrianto. Ya mau nyola kan. 2014 lahir. Oh, nama kawan. Ya mau Arsat. Arsat aja lahir 2007. Aksatnya 2007. Aksat yang mau ini anaknya. Saya wahani emak mungkin wahani tahun berapa tahun 86. Nah wahani emak berarti posisinya aja emak jema anak nah. Wahani itu buino laki no asan. Aja masuk Teladas Ilir kah atau gimana? Ilir ya. Udik. Enggak ada nama itu. Tahan Pak ya, Pedi Jopai, Teladas Udik. Enggak ada nama itu. Terus ini Pak Ibrahim, Teladas Ilir. Apa? Ibrahim aja 15 Oktober 62. Betul ya? Ibrahim Pik enak. Indra. Mak muka turun. Iya, positif. 19 Oktober 85. Indra Teladas Ilir. Indra. Itu anak dah ojo. 01 RT 01. Lapan lemo lah yang mungkin ya ya nanti apa di sak Pak Kadus ya. Terus Pita aja 10 Juni 2003. 2003 aja. 2003 bukan. Kamu di ketangan BPJS Nejo, kamu Teladas Gawa, boleh kamu tanyakan yo aku warga Teladas Ilir ya. Terus Ejo Bernawati 84 12 April 84. No pita lain namun. Bernawati. Mewo do, anak namanya. Siapa anak kayak udah. Istrinya Nir. Salzabella. Ya, ada tengah aja. Maaf ya. Langsung tulis gue Tulis. Ada amplop. Terus Rodi Basri. Ada ya? Tak udah kudin. Ilir dia masih ngomong. Ini Jorjo Ilir. Udah kudin. Tak lah sekarang jamong. Terus Harmoni tengah aja ya. Maaf ya, tulis. Hapus kamu. Terus Sulman Ilir. Sulman. Coba
Gimana? 2 Juli 84. Bisa jadi. Kau biji. Ajo biji kau. Ini obat gratis noy. Berobat gratis ini. Nah, pas muncul langsung ngecek ini kakak ya. Suci Ramadhani. Anak buah kami nah. Anak beliau Ya skam ya. Anak buah. Lang 2008. Ya. Nel 88 tahun 88 ayo. Nelwan. Teladas 3/1 Teladas. Mahan jemuk iya kau Nelwan. Kau ya. Iya kata nak doa nak saat lain. Ajo do. Ajo ja. Sana anaknya ini sentos. Ada santo. Ja do ajo ja. Ucuan. Ajo anaknya. Aza Mutiara Saputri. Aja Saputri. Tulis maaf yuk di jauh. Jauh ucuanan sekap. Antinar ya. Antinar. Coba di jauh maksudnya. Wati. Aja Kak Udik aja masuk Udik. Mungkin sebut ladang ya. Wati. Aja keterangannya telah ada sudik. Darun. Napsia. Gabo aja ya. Terus Renata. Yuni. Stunting abadi nah. Yuni jo mau di alamat tuh ada sudik yo. Lahirnya 2000 tahun 2002. 2002 aja anak no aja. Anak no. Novita Sahri telah ada sudik. Novita. Terus Marlina Gabau ya. Beatri. Tak punya nyok. Merti aja tuh sudik sih 82. Merti Denai, anak Aleden. Istana aja gak bawa ya. Eno saya mek di ilir aja Pak Kadus Pak RT 6 orang. Nah anak kamu kali tolong yang mau Pak RT ataupun Pak Kadus ketika ngeju aja dipoto sambil ngacing sambil cek nik no benarkah keluarga tiang. Jadi sekap foto ya gue sedih grup anak kamu kirim foto kayaknya kau ngacing yuk ngacing. Ini sebagai bukti bahwa kadaku sekedar garis ketremo. Orang kategor lah. Ini data Teladas Ilir Pak RT. Kebetulan sekam gak semegiuk. Aja maha pabrik sekam kacing data eno me tabel masalah. Jadi ekam kili tolong jamu Pak RT mungkin selama ejo yo masalah sih jadi ekam langsung masalah. Tapi alangkah baik Pak RT itu pandai. Masalah terjadi di PKH si A, si B, selama itu paket 2 bulan, apakah setahun? Yang enak maksudnya data-data jemo masuk PKH, BBM macam. Cek masing-masing apakah tempat masuk PKH, apa masuk PKH? Oh kak takut makluah kalau tahun makluah. Nah dan sekam nah mone ejo si masuk PKH ejo kan kadang kebetulan ekam kenahan mone namo di data di Teladas Sudik ejo adik ekam David itu kan temennya apa lagi tapi data pagun medisan jadi sekam di pandai kau amun ini makluah lagi yo secara otomatis yo ke sekolah lagi ya dia ekam langsung ngajukan ekam main ngecek dia tahun dia tahun tapi data di Jawa pagun yo itu lebo kau ilir di biasa ke ilir. Ejo saya untuk Pak RT saya lagi Pak RT T2 nanjuk kan. Dan Ejo tugas untuk Pak Kadus. Ejo kebetulan data Ejo error kategorinya Pak. Error Ejo ko alamat. Mak jelas. Tapi itu ditujukan untuk Teladas. Ekam kali tolong yang Pak RT Pak Kadus. Data Ejo 150 teko jemo. Semak jelas aja, maka alamat dicek jemo lebo juga ayeun enggak maksudnya kan. Amu lebo tolong ditanda. Nah, aku ya baru panas lah cepet udah mendapat cepet karena aja data diperlukan untuk database Ramone di Teladas. Aja mau alamat